Anjloknya harga bawang sejak 2 bulan terakhir membuat petani bawang merugi. Kerugian yang dialami petani, jumlahnya ribuan orang di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, hingga mencapai puluhan juta per petani. Mirisnya lagi, bawang yang harganya merosot dan bahkan tidak ada yang beli itu pada akhirnya membusuk di tempat penyimpanan. Salah satu petani bawang yang tinggal di Banjarkayu Padi, I Ketut Teon mengaku dengan harga bawang yang hanya Rp10.000 per kilogram di tingkat petani, dirinya harus menelan kerugian jutaan rupiah. Teon mengungkapkan sebelumnya harga bawang di tingkat petani berkisar Rp20.000 sampai Rp23.000 per kilogram. Sejak Agustus lalu, harganya terus merosot hingga di harga Rp5.000 per kilogram. Harga bawang di tingkat petani sekarang itu dari 2 bulan yang lalu itu sudah turun yang sebelumnya harganya antara 20 sampai 23. Dari semenjak itu langsung turun sampai ke Rp5.000 per kilogram. Nah, itu dari minggu-minggu ini sudah ada sedikit kenaikan dari Rp5.000 itu. Sekarang harga antara 8 sampai Rp10.000. Kalau varietas balik karet atau batu hijau masih di harga Rp8.000. Kalau varietas kalau di sini bilangnya bawang Probo itu, bawang Bali Songannya itu kemarin Rp10.000. Itu di harga petani. Tidak tahu hari ini karena harga bawang itu sangat fluktuatif. Walaupun kemarin harganya Rp10.000, mungkin hari ini saya kurang tahu, belum dapat informasi, mungkin turun lagi, juga kurang tahu untuk hari ini, hari ini. Dari harga yang kita dapatkan selaku petani dengan harga Rp10.000, itu sudah petani itu sudah rugi sebenarnya, karena di sini terutama petani bawang merah di Songan itu memang memproduksi bawang dengan agak biaya tinggi. Nah, dari segi pengairan, kita petani bawang di Songan itu rata-rata memakai 2 pompa untuk nyiram bawangnya saja. Kita ngambil airnya di pinggiran Danau Badur, angkat contohnya sampai di Kayu Padi, karena Kayu Padi itu dataran tinggi, dan juga banyak di daerah-daerah seperti Bantas, Kalengkong, Tabu, Bulu, itu semuanya jauh dari sumber air. Dari sumber air, akhirnya rata-rata petani itu memakai 2 pompa. 2 pompa yang kapasitasnya itu 7,5 HP sampai 4 HP. Ada yang 7,5, ada yang 4 HP. Itu akhirnya biaya produksinya tinggi. Sekarang itu pernah, tetapi agak jarang. Di 2018 juga pernah turun seperti sekarang. Malah harganya pada waktu itu pernah di bulan September sampai Rp4.000 di tingkat petani. Itu berlangsung lama sampai kira-kira itu sampai bulan, kalau nggak salah pada waktu sampai bulan Desember baru bisa naik. Masalah harga turun ini menurut informasi, karena kebetulan juga saya petani tidak pernah pasar. Menurut informasi teman-teman yang yang sering ke pasar itu katanya sih ada juga bawang-bawang yang dari luar pulau masuk ke daerah kita di Bali. Juga memberikan kami jalan bagaimana caranya supaya ketika produksi tinggi pemerintah bisa menyalurkan, atau bagaimana caranya supaya petani ini di saat panen raya harga juga bisa diatur oleh pemerintah. Walaupun tidak tempat penyimpanan saya itu sekarang ada di 20 ton. Cuman dari 20 ton itu, karena petani Songan rata-rata buat bibit sendiri, biasanya 20%-nya itu dipersiapkan untuk bibit. Artinya dari 20 ton itu kira-kira 16 ton itu harus
terjual. Artinya walaupun katakanlah harganya tidak mau naik, lagi paling lambat lagi 2 minggu itu harus dijual karena untuk mengurangi kerugian jadinya. Walaupun kita umpama tunggu sampai 70 hari lagi gitu, susutnya juga sangat keras, hampir 40% susutnya. Dari segi warna juga untuk bawang sayur kurang pas karena warnanya sudah berubah ketika sudah penyimpanannya di di tempat di gudang petani itu lebih dari 3 minggu, warnanya sudah tidak mau merah ya. Dikatakan bahwa rata-rata petani bawang merah di wilayah Songan menggunakan 2 mesin pompa untuk mengangkat air dari danau. Terutama yang lahannya berada di dataran tinggi seperti di Banjarkayu Padi. Berdasarkan hitung-hitungannya, kerugian yang harus ditanggung akibat anjloknya harga bawang, mencapai Rp5 juta per 8 ar. Saat ini ia mengaku masih punya stok 16 ton bawang merah hasil panen yang belum laku terjual. Bawang itu harus sudah terjual paling lambat 2 minggu. Hal itu untuk mengurangi kerugian. Sebab jika disimpan makin lama, berat bawang merah akan terus menyusut dan warnanya juga berubah. Di tengah kesulitan yang dialami petani bawang saat ini, Teon sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah baik di kabupaten maupun provinsi. Bantuan yang diharapkan salah satunya berupa tambahan subsidi listrik untuk membantu meringankan biaya produksi petani. Sebagai petani dirinya juga berharap pemerintah dapat melakukan pengaturan supaya ketika terjadi panen raya bawang merah, harga tetap stabil sehingga petani tak merugi. Sementara itu, Wayan Darmayuda, SP mengaku sangat prihatin dengan kondisi petani bawang sekarang. Sebagai praktisi dan penyuluh pertanian di Kintamani, ia memberikan saran kepada para petani dalam menghadapi situasi yang sama ke depannya. Darmayuda, selaku pendamping petani, sekaligus praktisi pertanian, menyarankan kepada sahabat para petani bawang kita, pertama dengan harga yang relatif murah hari ini, kisaran antara 8.000 sampai 9.000, kita sarankan kepada para petani bawang di sekitaran Desa Songan untuk bersama-sama pertama untuk kita lakukan efisiensi biaya produksi, baik misalnya obat-obatan maupun pupuk yang dipakai para petani. Yang kedua, pengalaman kita dari tahun ke tahun, bulan September, artinya musim tanam bulan Juni-Juli, kita mengalami kerugian, mengalami harga yang turun, tentunya pola tanam kita rubah. Kita sarankan juga berharap pola tanam itu bisa alternatif bulan Juni-Juli adalah menanam hortikultura lainnya, misalnya kayak cabai, kayak tomat, dan juga kubis. Nah, itu 2 hal yang kira-kira kita sarankan agar para petani kita tidak mengalami kerugian yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Suksema. Untuk itu, ada 2 hal yang mesti dilakukan para petani ke depan. Pertama, efisiensi dalam menggarap lahan. Diusahakan dalam menggarap lahan menggunakan tenaga keluarga. Jika menggunakan tenaga buruh, maka akan keluar biaya. Kedua, pola tanam mesti diubah. Artinya, pada Juni dan Juli, para petani disarankan untuk menanam hasil pertanian yang lain. Misalnya, tomat, cabai, kol dan yang lainnya. Ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Dayu Swasrina, Pramana Wijaya melaporkan.